Bismillah, Assalamualaikum. Baik, kita lanjutkan yang kemarin. uh, Tentang pembuatan uh, poligon atau batasan-batasan cat datum tiap-tiap stasiun pasang surut yang ada di Indonesia. Akan saya beri ilustrasi yang sederhana. Satu, jadi pembuatan jaring poligon untuk seluruh wilayah Indonesia itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan metode interpolasi. Seumpama di sini sebagai contoh, jadi ini sebagai contoh saja, sebagai gambaran sederhana agar mudah dibayangkan. Di sini ada 3 stasiun pasang surut yang memiliki cat datum yang berbeda. Warna biru ini 6, warna merah ini 7, dan oranye ini 8. Kemudian setelah kita memiliki nilai cat datum itu di setiap titik di seluruh perairan Indonesia, kan banyak tuh. Nah, setelah itu kita membutuhkan aplikasi contoh seperti ArcGIS atau bisa Global Mapper untuk mengkonturkan itu. Kemudian kita konturkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi, ini hanya ilustrasi. Jadi, bukan sesungguhnya, tapi kurang lebih kita lakukan proses seperti ini. Setelah kita konturkan, kan ini tiap titik dia memiliki nilai yang berbeda, maka di situ dia akan membentuk kontur menggunakan interpolasi, dan akan ada perbedaan antara nilai 1 atau dalam hal ini cat datum 1 dengan yang lainnya. Kemudian yang kita lakukan adalah, pada garis-garis kontur yang bertemu, seumpama yang warna biru ini tadi. Nah, yang warna biru ini dia masih dalam kategori 6. Dan ini 7. Sama halnya seperti kayak kita membuat kontur angka kedalaman di lembar lukis lapangan. Nah, sejauh mana kontur itu masuk dalam seumpama kontur 0, kontur 2, kontur 5, kontur 10, dan seterusnya. Itu kan ada sejauh mana dia masih dalam cakupan kontur itu. Nah, sama seperti ini. Kemudian kita tarik menggunakan boundary. Jadi tuntutannya boundary ini tidak spesifik secara percis berada di situ. Kayak kita ngukur validasi GPS atau ngukur geodetik yang memerlukan ketelitian atau akurasi yang tinggi, tidak. Ini hanya secara garis besar atau rata-rata di situ. Bukan perkiraan ya, kita luruskan sesuai kontur yang ada. Jadi kita buat poligon berdasarkan nilai cat datum itu masih berpengaruh maksudnya. Jadi ini metode interpolasi. Dan cara berikutnya, kita bisa melakukan penyesuaian digitasi berdasarkan analisa kesesuaian overlap data. Jadi contoh seumpama ini, anggap gambar yang ini adalah overlap data multibeam.
Anggap ini data multibeam. Jadi ini overlap antar lajur satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kan kelihatan nih area mana yang masih jeglek, area mana yang sudah masuk. Kemudian yang jeglek itu dia pasti ada kaitannya atau masih seragam dengan yang lainnya. Jadi kalau jegleknya hanya satu, itu ada error. Bukan semata-mata karena zona. Kalau jegleknya hanya satu, tapi kalau zona itu biasanya rata-rata di situ. Jadi ada beberapa data yang jeglek atau timpang. Jadi tidak hanya satu. Nah, itu baru kita bisa lakukan boundary juga. Sejauh mana data itu terpengaruh. Data itu berpengaruh. Kemudian yang jeglek-jeglek ini kita lakukan sama, kita digitasi. Sumpama tadi berdasarkan interpolasi, tapi dia masih lebih atau di luar dari digitasi yang kita sudah digit menggunakan metode interpolasi. Bisa kita tambahkan menggunakan cara kita melihat overlap datanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus yang perlu digarisbawahi, yang membuat boundary ini, itu bukan individu. Bukan saya atau bukan perorangan, bukan. Tapi yang membuat ini adalah lembaga resmi atau yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan cat datum di Indonesia. Jadi benar-benar resmi, tidak orang per orang. Seperti itu. Jadi kalau nilai cat datum fixnya sudah ada, tinggal dibuat boundary-nya, maka seluruh Indonesia ini akan memiliki jaring poligon seperti ini. Kemudian jaring poligon ini tertutup, jadi tidak ada yang terbuka. Demikian penjelasan singkat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.